Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Christina. Jadi pada video kali ini saya akan membahas topik kita pada akhir video sebelumnya, yaitu mengenai replikasi dua arah atau bisa juga disebut dengan nama replikasi master to master. Namun sebelum itu, seperti biasa, karena di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai replikasi, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai replikasi dua arah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan replikasi dua arah? Jadi, replikasi dua arah itu merupakan sebuah proses di mana ketika kita menduplikasikan sebuah data dari satu sumber ke tujuan tertentu ataupun sebaliknya, maka perubahan yang terjadi di tujuan juga akan dikembalikan ke sumber replikasi. Jadi, dalam replikasi dua arah, kedua sisi sistem ini akan dapat saling mengirimkan dan menerima perubahan data yang terjadi. Nah, lalu dalam konteks replikasi dua arah ini, jika ada perubahan data di sumber replikasi, perubahan tersebut akan dikirimkan ke tujuan replikasi. Nah, kalau melihat konteks ini kan konteks dari replikasi satu arah ya. Nah, bedanya itu, selanjutnya jika ada perubahan data di tujuan replikasi, perubahan tersebut juga akan dikirimkan kembali ke sumber replikasi. Nah, inilah yang membedakan antara replikasi satu arah dan dua arah. Dengan demikian, kedua sisi sistem ini akan dapat mempertahankan salinan data yang sudah terbarui dan akurat. Kemudian, untuk alat atau tools yang diperlukan untuk replikasi dua arah sama masih serupa dengan replikasi satu arah, ada VirtualBox, ada XMPP, dan juga ada command prompt. Dengan fungsi yang sama ya, dengan replikasi satu arah. Selanjutnya, untuk tahap replikasi, sebenarnya replikasi dua arah ini serupa dengan replikasi satu arah. Nah, di sini untuk replikasi dua arah juga menggunakan dua buah host atau device ya. Jadi untuk yang pertama di sini saya master yang pertama di sini saya akan menggunakan laptop saya yang memiliki OS Windows 11. Kemudian untuk yang kedua di sini saya menggunakan VirtualBox yang sebelumnya saya gunakan ya, yaitu dengan menggunakan OS Windows 10. Jadi bedanya, kalau sebelumnya adalah master to slave, untuk sekarang semuanya akan menjadi master. Jadi semuanya akan bisa melakukan perubahan atau duplikasi. Untuk tahapannya bagaimana? Masih serupa, ada ipconfig, kemudian ada ma-ini config, masih sama, untuk dua baris awal masih sama. Kemudian kita melakukan master config, slave config masih sama. Nah, bedanya itu di sini. Jadi kita akan melakukan slave config juga di master 1. Dan kita juga akan melakukan master config di master 2. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan database testing. Jadi kalau misalnya saya rangkum dan saya sederhanakan, sebenarnya proses tahap replikasi dua arah itu sangat sederhana. Jadi tahapnya adalah seperti ini. Yang pertama, pada host 1 kita akan membuat atau mengkonfigurasi master. Setelah kita membuat master di host 1, selanjutnya kita akan membuat slave atau melakukan konfigurasi slave di host 2. Nah, jika berhenti sampai tahap 2 ini, itu merupakan replikasi satu arah. Nah, karena dua arah, selanjutnya kita akan buat lagi master config-nya. Kita buat master config di host 2. Setelah kita buat master di host 2, selanjutnya kita akan membuat slave atau mengkonfigurasi slave di host 1. Nah, dengan tahapan seperti ini, maka kedua host atau device akan saling dapat untuk melakukan perubahan atau duplikasi, sehingga dinamakan dengan nama replikasi dua arah. Oke, langsung aja kita akan masuk ke tutorial replikasi. Oke, kita akan langsung mulai ke tutorial pembuatan replikasi dua arah. Jadi, yang pertama itu kita pastikan dulu untuk VirtualBox yang kita gunakan di mesin yang akan kita run itu di bagian setting
dan network, kita menggunakan host only adapter. Jadi kalau seandainya ini belum diganti, bisa diganti dulu dengan host only adapter. Terus yang namanya kita pakai yang VirtualBox host only Ethernet adapter. Nanti biar kita bisa melakukan konfigurasi IP. Nah, terus yang di sini kita juga allow untuk all atau kita izinkan untuk semua. Oke. Nah, ini mesinnya bisa dijalankan. Ini udah saya jalankan ya. Lalu selanjutnya kita mulai melakukan konfigurasi pada IP address yang ada di kedua device. Yang pertama di sini untuk host 1 atau di laptop saya akan mengubah IP-nya. Jadi untuk mengubah IP itu bisa di network connection ya. Di view network connection ini. Nah, kalau seperti ini, kita kalau banyak tampilannya, kita cari yang untuk ini, VirtualBox host only Ethernet adapter, seperti yang di VirtualBox tadi. Jadi ini kita buka, terus kita cari bagian properties, lalu di bagian ini, IPv4 ya, kita klik. Nah, di sini sebelumnya itu biasanya akan menggunakan IP dan DNS yang automatic. Sekarang kita akan menggunakan IP yang akan kita buat. Jadi untuk IP-nya di sini saya menggunakan 192.168.13.1. Jadi ini saya ubah dengan menggunakan konfigurasi statik ya. Saya menggunakan IP dengan kelas C, di mana untuk networknya sendiri itu adalah 13 dengan hostnya adalah 1. Nah, untuk host di sini harus teman-teman perhatikan, ini sama seperti server ID tadi ya, konteksnya. Jadi, host untuk IP di device 1 itu nggak boleh sama dengan host di device 2. Jadi, kalau di sini 1, teman-teman nggak boleh pakai 1 lagi. Itu harus diingat, oke? Oke, ini sudah boleh di-close. Setelah itu sekarang kita beralih ke IP yang di Windows 10 yang ada di VirtualBox yang udah saya buat. Kalian buka mesin kalian, terus kalian jalankan dulu. Nah, setelah dijalankan, sama seperti host 1, kita akan mengganti IP-nya di network connection. Nah, di sini hanya ada satu Ethernet, sama kita ganti. Terus kita cari IPv4. Untuk di sini juga ini udah saya ganti sebelumnya ya. Jadi kalau belum diganti, teman-teman bisa ganti secara manual. Di sini kita gunakan IP address yang serupa. Jadi untuk kelasnya itu kita samakan 192.168 itu sama. Terus untuk networknya juga disamakan. Tapi untuk hostnya itu harus kita bedakan. Jadi karena tadi saya pakai yang di device 1 adalah hostnya adalah 1. Jadi yang di sini yang di virtual machine saya pakai 2. Oke. Hanya bedanya di host. Setelah itu kita bisa oke. Ini kita close saja. Nah, kemudian setelah itu kita bisa buka command prompt CMD ya. Kita buka, terus kita akan melakukan ping. Kita akan ping IP yang kita buat di device 2-nya atau di VirtualBox tadi, untuk memastikan apakah terdapat koneksi internet atau tidak. 192.1. Ini kalau teman-teman nggak ingat sama IP-nya bisa dicatat di note kayak video sebelumnya ya. Tapi di sini karena saya udah lumayan ingat gitu, ini nggak perlu, langsung aja. Nah, oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, oke, ini ping statiknya udah berhasil ya. Dia udah berhasil nge-ping, berarti ini sudah bisa kita gunakan. Nah, ini kita accept dulu. Oke, setelah itu kita akan kembali lagi ke proses yang kita lakukan di video sebelumnya, di video master to slave. Jadi kita akan melakukan konfigurasi terhadap file my.ini ya. Seperti biasa, MySQL, terus di bin. Cari filenya Oke. Jadi di sini ada sedikit perbedaan untuk konfigurasi file untuk replikasi master to master.
kita hanya menggunakan 2 baris ini saja. Jadi, untuk dua baris di bawahnya itu bisa dihilangkan atau dihapus. Tinggal log strip bin sama dengan MySQL strip bin, dan server ID-nya saya biarkan tetap 1. Ingat ya, untuk server ID tidak boleh sama dengan server ID di device satunya atau di host satunya. Oke, ini bisa kita simpan. Terus ini kita close saja. Oke, kita beralih lagi ke si virtual machine. Di sini kita juga akan membuka file mainnya. Nah, di sini ada yang berbeda. Jadi, kalau di video sebelumnya yang master to slave, kita hanya memberikan server ID, kita tidak memberikan perintah atau konfigurasi untuk login. Namun, untuk master to master, kita menambahkan perintah ini. Sama seperti device satunya. Jadi kita berikan perintah log strip bin sama dengan MySQL bin. Kemudian yang kedua adalah server ID. Kita tuh server ID-nya berbeda. Di sini saya pakai 2. Yang penting berbeda ya. Sebenarnya bebas berapa aja, yang penting beda sama server satunya. Oke, ini udah, kita simpan aja. Kita save. Oke, ini bisa dikeluarin. Oke. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Kita akan mulai membuat master seperti video sebelumnya lagi. Jadi kita buka dulu SMPP. Kontrol panel kita aktifkan MySQL ya. Kita aktifkan MySQL. Setelah itu, kita akan membuka command prompt. Kita buka command prompt. Nah, selanjutnya, di sini saya perbesar aja biar lebih kelihatan. Sama seperti tutorial-tutorial sebelumnya, kita akan change directory, kita masuk SMPP-nya, MySQL, terus bin. Terus kita masuk MySQL mode root. Oke. Nah, setelah masuk, kita akan membuat user seperti membuat user pada master to slave. Jadi, untuk sintaknya itu sama. Kita buat real replication slave on to sebentar, di sini ada yang error, saya tipu ya, itu di grind-nya saya tipu sedikit. Kita ketik ulang aja, ini harusnya grind. Nah, oke, grind-nya sudah oke. Jadi di sini sama seperti sebelumnya, kita memberikan hak replikasi untuk user I. Saya menggunakan user yang sama ya. Terus kita akan identifikasi dengan password. Di sini passwordnya saya kasih 15 gitu. Oke, selanjutnya sama lagi seperti sebelumnya, kita gunakan perintah fuse privilege. Nah, fuse privilege untuk apa? Kita gunakan untuk memperbarui hak akses atau perizinan ya, yang ada pada replication nantinya. Kemudian kita gunakan perintah fuse tables tweet retro. Oke, setelah itu kita seperti biasa, kita kunci dulu tabelnya sebelum kita melakukan show master status supaya data dalam master statusnya tidak berubah-ubah. Oke, sudah keluar. Ini ada bin, udah ada filenya, udah ada positionnya. Ini seperti biasa bisa disalin ke notepad teman-teman, atau nggak bisa langsung dari sini aja. Saya nggak salin karena tadi IP-nya juga nggak saya salin. Oke, setelah itu kita unlock ya, jangan lupa di unlock, ini penting banget. Kita unlock tables. Oke, nah kita sudah berhasil membuat user master di device pertama. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita akan membuat slave pada device kedua.
seperti biasa, sama kita aktifkan dulu kontrol panelnya, SNMP, kita aktifkan MySQL, terus kita buka CMD ya. Nah, di CMD ini kita masuk lagi, kita change directory, SNMP, MySQL, bin, MySQL, min, Oke. Nah, sekarang kita akan membuat sleeve. Caranya sama, kita gunakan sintaks seperti sebelumnya. Change master to master host. Kita gunakan IP dari device pertama. Tadi IP-nya adalah 192.168.13.1. Oke, selanjutnya adalah user. Kita sesuaikan aja ya dengan apa yang kita buat tadi. Kita lihat dulu. 6. Oh, jadi saya lupa kasih tahu, sebelum kita membuat replikasi, kita harus pastikan nggak ada sleep yang lagi berjalan atau lagi running. Ini dia ada error katanya, this operation cannot be performed as you have a running sleep. Run stop sleep first. Kita jadinya harus stop sleepnya dulu ya. Kita nggak boleh ada sleep saat yang lagi jalan saat kita ingin membuat sleep baru. Kita stop. Nah, terus kita ulang aja hostnya. Oke, query sudah oke. Kita sudah berhasil membuat sleep di device kedua. Jadi untuk perintahnya sama ya. Kita mengubah master menjadi master host dengan IP 192.168.13.1, di mana ini adalah IP dari device pertama tadi ya, yang udah kita ubah. Terus master user kita sesuaikan dengan yang kita buat tadi, saya gunakan I. Master password kita sesuaikan dengan password yang kita buat juga. Master log file kita sesuaikan lagi, dan begitupun dengan log post. Nah, setelah itu seperti biasa kita akan coba untuk start sleep. Oke, baru kita show sleep status. Nah, jadi untuk video sebelumnya itu saya ada bilang kalau kenapa tampilan error atau notification-nya itu berantakan. Itu karena saya lupa memberikan ini ya, /g. Jadi /g ini tuh nanti berfungsi untuk merapikan notification atau notifikasi yang akan diberikan oleh servernya gitu. Nanti teman-teman akan bisa lihat bedanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sekarang udah lebih rapi, nggak kayak yang sebelumnya. Jadi itulah fungsi dari si /g. Jadi teman-teman ingat pakai /g, dan /g-nya itu jangan pakai huruf kecil, tapi harus huruf besar karena nanti maknanya akan berbeda. Oke, di sini ternyata masih error ya. Errornya itu katanya when reading data from binary log. Sama ya, errornya sama kayak video sebelumnya. Jadi kita langsung aja kita ke command prompt. Kita jalankan perintah tabnya, kita jalankan terus logs. Nah, setelah itu kita show master status. Oke, di sini lihat udah berubah jadi 09 sama 385. Terus kita beralih ke sleepnya lagi. Kita ulang ya. Oh, ini kita stop dulu. Ingat ya, sebelum kita membuat sleep, semuanya harus di stop. Sleep nggak boleh ada yang jalan. Oke. Baru kita ubah. Kita akan ubah log filenya. Kita ubah log filenya. Tadi MySQL bin 000. Apa yang saya lupa? 0009.
master to master log file sama master ini juga kita ubah ya, jangan lupa log postnya. Master log post 3 berapa ini? Ntar saya cek dulu biar nggak salah. 385, oke sudah benar. Nah, query oke, ini kita sudah memperbarui si log file dan juga log post, karena tadi errornya karena binary log ya, karena nggak bisa menemukan first log file name gitu, jadi makanya kita ubah. Setelah itu kita kembali ke perintah sebelumnya, kita start, terus kita show lagi. Oke. Nah, di sini udah nggak ada error. Terus kita lihat statusnya ke atas ya. Maaf, saya ada geser. Oke. Ini untuk sleep state itu udah waiting for master send event. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, kalau sudah begini artinya sleep sudah siap untuk mereplikasi apa yang dilakukan di server master. Nah, lalu untuk replikasi master to master, apakah seperti ini saja? Tentu tidak. Karena jika kita berhenti sampai di sini, itu kita baru melakukan replikasi master to sleep. Nah, untuk melakukan master to master, sekarang kita akan melakukan hal yang sama, tapi dengan posisi kita tukar. Jadi, sekarang kita di server slave ini, kita buatkan user master yang akan kita buatkan slipnya di dev1. Mungkin kalau dengar saya ngomong agak belibet, langsung aja kita perhatiin ya. Jadi yang pertama, kita langsung aja buat usernya ya. Kita grant replication di device yang kedua. Grant replication slave on, perintahnya sama kayak di dev1 tadi, cuma kita akan ganti untuk ininya ya, untuk usernya kita akan gunakan user yang lain. Di sini saya pakai cheese gitu ya. Terus identify by passwordnya saya pakai 16 gitu aja biar gampang. Jangan lupa ditutup. Oke. Oh, di sini kita ada tambahannya. Oke, saya lupa di sini di belakang usernya kita berikan tanda add. Kemudian setelah add-nya kita berikan juga tanda persen gitu ya. Baru seperti biasa identify. Oke. Kita membuat perintah grant replication, kita memberikan hak untuk melakukan replikasi kepada user dengan nama cheese. Kemudian identify passwordnya adalah, oh ini ada by-nya ya, kurang by. Oke, sudah. Ini juga kita kasih petik dulu ya. Nah, ini sudah bisa kita run. Oke, very oke. Nah, sama seperti di device 1, di device 2 ini kita akan menjalankan perintah yang sama. Yang pertama ada flash privilege. Kemudian ada flash tables with read log. Oke, setelah itu baru kita show master tabel sama status maksud saya ya. Oke, sudah kita unlock tables. Oke, jadi di sini kita udah punya dua user. User satunya yang di device pertama, yang ini ya, yang ini, user I ini di device 1. Tadi kan udah kita konfigurasi di sini. Nah,
Sedangkan untuk user yang kedua, ini karena kita buat di device 2, maka sekarang gantian gitu ya. Kita akan konfigurasi atau membuat sleeve-nya di device 1. Jadi kita beralih ke sini. Nah, kita masukkan perintah yang di device 2 tadi ke sini. Jadi kita merubah masternya di command prompt yang ada di laptop kita. Change dulu ya. Change master to master host. IP-nya kita pakai IP yang di VirtualBox ya. Setelah itu master user kita sesuaikan aja dengan yang kita buat tadi di device yang kedua. Password master log file MySQL. Kita lihat lagi ke sini 07. Sama juga di sini master log. Sama seperti di host 2 tadi, di sini katanya cannot be performed as you have a running sleeve. Jadi kita harus stop sleeve. Ada yang running tadi, sleeve-nya ada yang lagi jalan. Kita stop dulu ya. Setelah itu kita ulangin aja apa yang udah kita buat tadi di atas. Setelah itu sekarang kita jalankan perubahan dari master yang kita buat tadi di sleeve yang ini. Kita ketik perintah seperti biasa, start sleeve. Nah, setelah itu kita akan show sleeve status ya, sama. Pokoknya semua perintahnya sama, hanya sekarang kita putar balik arahnya. Oke, di sini katanya udah waiting for master to send event. Jadi untuk user yang kedua itu juga sudah berhasil kita hubungkan ke device 1 kita. Nah, sekarang apa yang kita buat ini baru bisa dikatakan dengan nama replikasi 2 arah atau master to master. Kenapa demikian? Karena saat tadi kita yang pertama kita membuat user master di device 1 dengan user I. Kemudian kita konfigurasi sleeve di device 2 hingga dia berhasil atau waiting for master to send event. Nah, kemudian yang kedua, kita membuat user master kedua dengan nama cheese tapi di device yang kedua. Nah, setelah itu kita konfigurasi atau buat sleeve-nya di device yang pertama untuk user cheese sampai statusnya waiting for master to send event. Nah, kalau sudah begini sebenarnya kita sudah berhasil untuk membuat replikasi 2 arah atau master to master. Tapi seperti biasa saat membuat replikasi tentunya kita perlu melakukan yang namanya testing database atau melakukan pengujian terhadap replikasi yang sudah kita buat. Jadi langsung aja di sini saya akan mencoba show database dulu ya yang ada di sini. Oke, di sini hanya ada database DB Apotek yang sudah kita buat di video sebelumnya. Terus untuk device 2 atau master 2 ya bisa kita sebut sekarang, kita show database juga. Nah, di sini juga hanya ada database Apotek. Sekarang saya akan buat database di master 1. Jadi untuk device 1 sekarang saya akan sebut dengan nama master 1 ya, teman-teman. Sekarang kita akan create database di sini. Create database.
DB yang gampang aja, misalnya DB Kampus gitu ya. Oke, kita sudah berhasil membuat sebuah database dengan nama DB Kampus. Sekarang kita show database-nya, kita lihat. Nah, di sini untuk database yang awalnya hanya apotek, sekarang sudah ada database kampus. Sekarang kita cek apakah dari master 1 ini sudah terhubung ke master 2 atau master 2 bisa melakukan replikasi dari master 1. Caranya adalah kita akan show lagi database yang ada di sini. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada DB Kampus sama atau serupa dengan apa yang kita lakukan di master 1. Ini artinya master 1 dan master 2 sudah berhasil terhubung, di mana master 2 sudah bisa melakukan replikasi dari apa yang dilakukan oleh si master 1. Nah, sekarang kita akan buat sebaliknya, kita akan cek sebaliknya. Karena jika hanya seperti ini namanya masih master to slave ya teman-teman. Misalnya di sini kita akan buat sebuah tabel. Kita akan create tabel DB mahasiswa gitu ya. Ini boleh disesuaikan aja teman-teman mau isi tabelnya kayak gimana. Di sini aku bikin yang simpel aja, aku isi name, tipe data char, terus ini jadi primary key, terus namanya siapa gitu ya, pakai varchar aja, ini kasih 50 gitu, terus ini kita tutup. Oh sorry, sebelumnya kita harus pakai database-nya dulu ya, ini katanya no database select, kita pakai dulu, kita gunakan perintah use database DB Kampus. Oh, kita langsung aja nggak pakai database, kita pakai use DB Kampus aja langsung ya. Nah, setelah itu baru kita jalankan perintah yang tadi, kita buat tabel mahasiswa ya. Ini nama. Oke, di sini kita telah membuat sebuah tabel yang isinya adalah NIM dan nama, dengan nama tabelnya adalah tabel mahasiswa. Coba kita show tabel di sini ya. Nah, di sini sudah ada tabel mahasiswa. Sekarang kita lihat di master 1 apakah ada tabel. Kita show tabel. Oh, belum saya pakai juga database-nya. Oke, di sini sama ya teman-teman. Kita sama-sama punya sebuah database dengan nama DB Kampus dan yang isinya adalah sebuah tabel dengan nama mahasiswa baik di master 1 maupun di master 2. Oke, mungkin kita akan coba sekali lagi misalnya dengan melakukan insert data. Jadi sekarang saya akan coba pengujian yang terakhir. Di sini saya menggunakan perintah insert ya. Saya akan insert data dari sini. Insert into TB mahasiswa. NIM 123, nama Kristina. Terus saya coba 2 user aja ya. Yang satunya ini gitu. Untuk sintak yang saya gunakan ternyata masih salah ya, saya belum menggunakan value di sini. Kita ulang aja. Insert into table mahasiswa, di sini harusnya values gitu ya. Nah, baru kita masukkan data yang ingin kita masukkan. Baru ini kita tutup. Oke, di sini kita sudah menambahkan data. Coba kita select all ya. Untuk yang di master 1, kita telah berhasil menambahkan 2 data pada tabel mahasiswa.
ada NIM 123 dengan nama Christina, terus ada NIM 234 dengan nama Aini. Sekarang kita cek yang di Master 2. Kita select all. MTB mahasiswa. Nah, oke. Sini datanya sudah sama ya. Kita punya dua data di tabel mahasiswa. Ada NIM 123 dengan nama Christina dan NIM 234 dengan nama Aini. Oke, jadi setelah kita berhasil melakukan pengujian ini, bisa kita katakan bahwa replikasi dua arah master to master yang kita buat sudah berhasil atau sudah sesuai. Di mana apa yang dilakukan di master 1 itu sudah dapat direplikasi oleh master 2. Misalnya tadi seperti di master 1 kita membuat database. Kita membuat database kampus dan sudah bisa diduplikasi atau replikasi oleh master 2. Sini sudah ada DB kampus. Nah, begitupun sebaliknya saat kita membuat tabel mahasiswa di master 2 itu juga sudah berhasil untuk direplikasi atau diduplikasi oleh master 1, di mana tabel mahasiswanya juga ada di master 1. Oke, sekian video tutorial pembuatan replikasi dari saya, baik dari video sebelumnya replikasi satu arah dan video saat ini yaitu video replikasi dua arah atau master to master, dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tentunya saya juga ingin memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata selama saya membuat video ini ataupun kekurangan dalam kode program yang saya buat. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.